Di sebuah kota kecil yang damai, hiduplah seorang ulama bernama Ustadz Haris. Ia terkenal sebagai orang yang sangat alim, rajin sholat malam dan tak pernah meninggalkan puasa sunnah. Setiap hari dia menjadi di masjid dan menjadi panutan masyarakat. Ustadz Haris tinggal di rumah bertingkat bersama ibunya yang sudah tua. Ia menempati lantai 2, sementara ibunya berada di lantai 1. Tanpa disadari, setiap kali Ustadz Haris membersihkan sajadah atau pakaiannya, debu-debu halus berterbangan dan jatuh ke bawah, mengenai ibunya yang sedang duduk di teras. Suatu pagi setelah sholat subuh berjamaah, seorang wali Allah bernama Syekh Ali melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Di dahi Ustadz Haris tertulis dengan jelas, ahli neraka. Syekh Ali pun menghampirinya dengan hati berat. "Wahai Ustadz Haris," bisik Syekh Ali dengan lembut, "pernahkah kau merasa melakukan dosa yang mungkin kau anggap kecil, tapi sebenarnya besar di mata Allah?" Ustadz Haris tertegun. "Aku tidak merasa melakukan dosa besar, Syekh. Aku selalu berusaha menjauhi maksiat dan rajin beribadah." Syekh Ali menghela napas. "Coba perhatikan lagi, terutama hubunganmu dengan ibumu." Sepanjang hari itu, Ustadz Haris memikirkan perkataan Syekh Ali. Hingga saat ia sedang membersihkan sajadah di lantai 2, matanya tertuju pada debu-debu yang berterbangan ke bawah. Ia segera turun dan melihat ibunya sedang duduk di tempat biasa dengan debu-debu halus menempel di pakaiannya. Hatinya tersentak. "Ibu, selama ini debu dari sajadahku jatuh ke ibu?" tanyanya dengan suara gemetar. Ibunya mengangkat bahu dengan lembut. "Anak, itu hanya debu." Ibu bahkan tidak terlalu merasakannya. Tapi air mata Ustadz Haris sudah bercucuran. Ia langsung bersujud memeluk kaki ibunya. "Maafkan aku, Ibu. Aku tidak menyadari bahwa selama ini aku telah menyakiti ibu, sekalipun tanpa sengaja." Sejak hari itu, Ustadz Haris segera memindahkan semua barangnya ke lantai 1 dan menempatkan ibunya ada di lantai 2 yang lebih nyaman. Ia juga semakin memperhatikan kenyamanan ibunya dalam hal-hal kecil. Keesokan harinya, Syekh Ali kembali melihat Ustadz Haris di masjid. Kali ini tulisan di dahinya telah berubah. "Kekasih Allah." Syekh Ali tersenyum. "Allah Maha melihat taubatmu, Ustadz. Sekarang engkau telah menjadi ahli surga." Ustadz Haris pun menangis haru. Ia sadar bahwa berbakti kepada orang tua adalah kunci surga dan dosa sekecil. Apapun jika berkaitan dengan orang tua bisa menjadi penghalang rahmat Allah. Sejak saat itu, Ustadz Haris tak hanya dikenal sebagai ulama yang alim, tapi juga sebagai anak yang berbakti. Kisahnya menjadi pelajaran berharga bagi semua orang. Ibadah yang tinggi tak berarti apa-apa jika masih ada hak orang tua yang terabaikan, sekecil debu sekalipun. Langit senja memerah ketika Ustadz Haris duduk bersimpuh di samping makam ibunya. Tangannya yang bergetar menyentuh nisan sederhana itu sambil bibirnya berbisik doa. Anak kecil yang digendongnya bertanya polos, "Ayah, nenek sekarang di surga ya?" Ustadz Haris menatap mata anaknya yang jernih. "Insya Allah, nak. Karena Allah tak pernah ingkari janjinya pada anak yang berbakti," jawabnya dengan suara parau sambil mengusap air mata. 3 tahun sebelumnya, kehidupan Ustadz Haris berubah total setelah peristiwa debu yang membuka matanya. Tak hanya memindahkan kamarnya ke lantai bawah, ia kini selalu menyempatkan diri memijat kaki ibunya selepas mengajar di madrasah. Setiap Jumat pagi, ia dengan setia menemani ibunya berjalan ke pasar meski harus melambatkan langkahnya. "Haris, kapan kamu mau menikah?" "Ibu ingin melihat cucu sebelum ajal menjemput," desak sang ibu suatu sore sambil menyuapkan kolak pisang untuk anaknya. Ustadz Haris tersipu. "Ibu, jodoh itu rahasia Allah. Yang penting sekarang ibu sehat dan bahagia." Tak disangka jawaban itu datang melalui Syekh Ali. Suatu petang, ulama itu datang dengan seorang wanita bernama Aisyah, guru mengaji di desa tetangga yang selama ini diam-diam mengagumi ketulusan Ustadz Haris. "Barakallah, Ibu," ucap Aisyah sopan ketika pertama kali menyembah tangan calon mertuanya. Mata sang ibu berbinar melihat calon menantu yang begitu santun.
Pernikahan mereka berlangsung sederhana namun penuh berkah. Di tengah walimah, Ustadz Haris membuat semua tamu terharu ketika ia bersujud menghormat kepada ibunya sambil berlinang air mata. Semua kebahagiaanku ini berkat ridho ibu, bisiknya. 2 musim berganti, kabar gembira datang. Aisyah mengandung anak pertama mereka. Sang ibu yang kini semakin renta tak henti bersyukur. Setiap malam ia rajut kain wol untuk calon cucunya sambil berdoa. Haris, dengarkan baik-baik, panggil sang ibu suatu malam dengan suara lemah. Ibu merasa waktunya sudah dekat. Janjikan padamu akan tetap menjadi imam yang adil dan ayah yang penyayang. Ustadz Haris menggenggam erat tangan ibunya yang mulai dingin. Ibu, jangan bicara begitu. Kita masih punya banyak waktu. Namun takdir berkata lain. Di suatu subuh yang dingin, ketika Aisyah sedang memanaskan air untuk mandi, Ustadz Haris mendengar suara terakhir ibunya. Anakku, debu itu telah membawamu pada taubat. Dan taubatmu telah membawamu pada semua kebaikan ini. Nafasnya terhenti pelan diiringi azan subuh yang berkumandang. Kini, di depan makam itu, Ustadz Haris mengangkat anaknya lebih tinggi. Lihat nak, di bawah kaki nenekmu inilah ayah menemukan surga. Angin berbisik lembut, membawa aroma bunga melati yang selalu disukai ibunya. Aisyah yang berdiri di sampingnya meletakkan tangan di bahu suaminya. Kita akan terus melanjutkan semua kebaikan ibunda, bisiknya penuh keyakinan. Ustadz Haris mengangguk perlahan. Di kejauhan, debu-debu jalanan berputar di terpa angin, mengingatkannya pada pelajaran terbesar dalam hidupnya, bahwa berbakti kepada orang tua adalah jalan lurus menuju keridhaan ilahi.